Oke, semuanya silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat ya? Udah semangat belum? Sehat. Kayaknya kita perlu pemanasan dulu ini. Kita balik berdiri dulu. Kita berdiri. Kita mau tepuk semangat dulu biar kita bisa lebih semangat. Ya, tepuk semangat. Oke, silakan duduk buat anak-anak Ibu. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu. Nanti kalau Ibu sebut namanya silakan angkat tangan, katakan hadir. Oke. Hana, Hadir, Bu. Karel, Hadir, Bu. Jos, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Ruth. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk berdoa dulu sebelum kita mulaikan pembelajaran kita. Yuk, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan disimak ya. Yang pertama, dengan mengamati gambar rantai makanan, siswa dapat menganalisis rantai makanan yang sederhana pada ekosistem dengan benar. Yang kedua, dengan penugasan, peserta didik dapat mendesain gambar rantai makanan sederhana pada ekosistem sawah. Yang ketiga, dengan berdiskusi bersama dengan guru ataupun teman-teman, peserta didik dapat menelaah pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan benar. Oke, anak-anak silahkan buka buku tematiknya. Yuk, buka buku tematiknya. Tema 5, subtema 2, pembelajaran pertama. Yuk, silahkan dibuka semua bukunya. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan pokok pikiran. Kira-kira ini materi apa ini? Bahasa Indonesia. Menentukan pokok pikiran. Ada yang tahu cara menentukan pokok pikiran? Oke, Ibu akan jelaskan dulu ya. Yang pertama, kita harus membaca secara keseluruhan. Keseluruhan isi dari teks bacaannya. Setelah kita baca semua teks bacaannya, yang kedua kita pahami. Kita pahami apa yang menjadi isi dari teks bacaan tersebut. Silakan disimak ya. Nah, diperhatikan. Yang ketiga, setelah kita memahami, kita akan dapat menentukan kalimat utamanya. Siapa yang tahu kalimat utama itu apa? Karel? Kalimat utama itu apa? Kalimat yang berada di paragraf pertama. Iya, kalimat yang berada di paragraf pertama. Benar ya jawaban Karel. Setelah kita dapat menentukan kalimat utamanya, barulah kita bisa menentukan apa yang menjadi pokok pikirannya. Pokok pikiran dari teks bacaan tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, sekarang coba lihat bukunya. Di situ ada teks bacaan. Yuk, coba dibaca dulu. Ibu kasih waktu 10 menit.
silahkan dibaca dulu, baru dipahami. Setelah dipahami, menentukan kalimat utama. Nanti ibu tanya satu-satu ya. Yuk, dibaca dulu. Sudah? Oke, coba ibu tanya. Si Karel, apa itu kalimat utama? Kalimat yang berada di awal paragraf. Nah, sekarang coba si Kevin, coba bacakan apa isi dari kalimat utama yang baru Kevin baca. Ya. Makanan adalah perjalanan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, betul. Nah, coba Jos tentukan apa yang jadi pokok pikirannya. Menurut Jos, apa yang jadi pokok pikiran dari bacaan tersebut? Ya. Pengertian rantai makanan. Iya, karena yang dibacakan si Kevin tadi itu termasuk dari penjelasan pengertian dari rantai makanan. Coba sekarang anak-anak sudah tahu kan menentukan apa yang menjadi kalimat utama, begitu juga dengan menentukan pokok dari paragraf, pokok dari pemikiran dari teks bacaan yang sudah tersedia. Nah, di sini ibu ada gambar. Ya, coba perhatikan. Ini gambar apa? Rantai makanan. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, Kevin, apa tadi rantai makanan? Apa tadi rantai makanan? Iya. Tadi rantai makanan yaitu merupakan perjalanan makan, memakan antar makhluk hidup. Maksudnya makan, memakan ini yang bagaimana sih? Nah, makan, memakan ini di antara makhluk hidup itu terjadi ada yang dimakan dan ada yang memakan. Nah, sekarang ibu mau jelasin dulu. Ini gambar apa? Coba Hana. Iya, gambar rumput. Rumput itu disebut sebagai produsen. Kenapa disebut sebagai produsen? Karena rumput ini dapat menghasilkan makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui fotosintesis. Nah, selanjutnya ada tanda panah ini, yaitu konsumen pertama. Ini gambar apa, Jos? Gambar belalang. Iya, gambar belalang. Gambar belalang ini adalah konsumen pertama, yaitu hewan pemakan rumput. Nah, karena nanti si belalang ini yang akan memakan rumput. Nah, lanjut masuk ke konsumen kedua. Ini gambar apa, Kevin? Gambar katak. Nah, katak ini termasuk hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging itu termasuk hewan karnivora. Nah, lanjut di sini ada konsumen ketiga. Ini gambar apa, Ruth? Ular. Nah, ular ini termasuk juga memakan daging. Memakan daging tadi apa disebut? Karel? Karnivora. Selanjutnya di sini masuk konsumen keempat. Ini gambar apa, Karel? Elang. 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 Setelah elang ini masuk ke bakteri pengurai. Nah, fungsi dari bakteri pengurai ini apa?
yaitu ketika nanti si elang ini sudah meninggal ataupun sudah membusuk dagingnya. Nah, inilah tugas dari si bakteri pengurai. Nah, di sini ada tahap-tahapnya. Rumput dimakan oleh si belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan oleh bakteri. bukan dimakan tapi diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu, jika si ular ini menjadi punah, apa yang terjadi pada rantai makanan ini? Jika si ularnya sudah nggak ada lagi nih ular, Katak berkembang biak dengan baik, elang kelaparan. iya, berkembang biak dengan baik itu artinya kataknya nanti bisa menjadi lebih banyak lagi jumlahnya kan? Nah, sementara si elangnya ini menjadi nggak ada lagi makanannya, jadinya si elangnya ini langka. Nah, jadi agar rantai makanan ini bisa berjalan dengan baik ataupun berjalan dengan biasanya, itu artinya si produsen, konsumen satu, konsumen kedua, ketiga, keempat, dan pengurainya harus jumlahnya memadai, tidak ada yang punah. Nah, di sini Ibu akan bagi anak-anak menjadi tugas kelompok. Ada tugas kelompok nih. Nah, Ibu bagi aja ya tim cowok. Oke, ada Kevin, Karel, dan Josh. Ya, satu kelompok. Nih, pegang dulu. Geser sini, Josh. Geser sini. Bentuk lingkaran. Ayo, bentuk lingkaran. Ayo. Nih. Nah, tugasnya dipahami dulu gambarnya, baru dibaca teksnya biar kalian bisa menjawab. Oke? Duduknya yang rapi. Oke. Yuk, mulai berdiskusi. Ibu kasih waktunya 15 menit. Cukup nggak? Cukup. Oke. Yuk, dikerjakan. Kalau ada yang kurang mengerti, bisa tanyakan Ibu. Ya, good. Ada yang kurang mengerti? Ya, diamati dulu gambarnya. Ini ada produsen, siklus ular. Dicatat ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke tempat duduknya. Yuk, kembali ke tempat duduk biasa. Ayo, Kevin, duduk lurus. Yuk. Jawabannya dipegang, Ibu pilih ya. Satu perwakilan dari kelompok pertama. Ibu minta Karel. Karel maju ke depan. Yuk, Karel. Ya, berdiri di sini. Mana tadi? Nah, teman-teman, Hana didengarkan dulu, Kevin didengarkan dulu. Stop dulu nulisnya. Dengarkan jawaban dari teman-teman. Nah, di sini pertanyaan pertama, jelaskan tingkatan tropik dalam rantai makanan tersebut. Nah, ini disuruh menjelaskan tingkatan-tingkatannya. Yuk, Karel.
ada produsen, yaitu sebagai ini apa produsennya? Rumput. Konsumen pertamanya apa? Rumput. Konsumen kedua? Konsumen ketiga? Konsumen pengurainya? Bakteri ataupun jamur. Itu adalah tingkatan-tingkatan dari rantai makanannya. Nah, yang kedua, apabila jumlah tikus berkurang. Coba kalau tikusnya ini berkurang, apa yang terjadi pada ular? Jawaban Karel apa? Kalau tadi katanya gini, apabila jumlah tikus berkurang, apa yang terjadi pada ular? Tidak mendapat makanan, Punah. Kalau si tikusnya nggak ada, berarti nggak ada lagi makanan si ular. Kalau ular nggak ada makanan, kira-kira ularnya bakalan mati. Kalau mati dia bakalan jumlahnya berkurang terus, akhirnya menjadi punah dan langka. Nah, pertanyaan selanjutnya, apabila jumlah ular bertambah, nah ini ularnya yang bertambah ya, apa yang terjadi pada tikus dan elang? tikus akan punah, elang akan kenyang. Oke, jawaban Cikarel apabila jumlah ular bertambah. Oh, kalau jumlah ularnya bertambah berarti si tikusnya akan menjadi punah dan si elang akan menjadi lebih banyak lagi, lebih kenyang ya karena makanannya banyak. Nah, ya kasih tepuk tangan buat Karel, jawabannya benar. Ya kembali ke tempat ibu. Sudah cukup. Tepuk tangannya. Nah, sekarang ibu mau ngasih kesimpulan terkait dari materi kita hari ini. Nah, tadi kita juga sudah belajar menentukan bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Nah, yang pertama tadi apa? Kita harus membaca teks bacaan dulu, baru kita memahami teks bacaannya, baru kita bisa menentukan kalimat utama dan juga menentukan apa yang menjadi pokok pikirannya. Kira-kira apa yang menjadi pokok pikiran dari teks yang sudah kita baca tadi? Coba dari Jos. Iya, pengertian rantai makanan. Kira-kira kalimat utama tadi didapat dari mana, Kevin? Dari paragraf? Iya, paragraf pertama ataupun dari kalimat yang paling atas. Nah, kita bisa perhatikan. Oke, lanjut tadi ke rantai makanan. Rantai makanan yang kita baca tadi mencakup apa aja? Ada produsen, terus konsumen, baru pengurai. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada yang kurang mengerti dari materi hari ini? Oke, karena sudah mengerti. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ayo ditutup semua bukunya, disimpan ke dalam tas. Yuk, dirapikan semua bukunya. Yuk, duduk yang rapi. Yuk, kita berdoa sebelum menutup pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Yang paling rapi ibu tunjuk, boleh pulang di luar. Yuk, duduk yang paling rapi. Yuk, Ruth. Mulai dari Ruth. Ayo. Dibawa barang-barangnya. Hana. Tia-tia, Karel. Josh. Kevin.